Bacaan diambil dari Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, orang cenderung berlomba-lomba menduduki jabatan yang tinggi dalam perusahaan maupun pemerintahan. Dengan jabatan tinggi itu, seseorang ingin mendapatkan kenyamanan, kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Demikian pula yang diminta oleh Ibu Yakobus dan Yohanes pada bacaan Injil hari ini. Anak-anaknya menginginkan kedudukan yang lebih tinggi daripada rasul-rasul Yesus yang lain, yaitu diperkenankan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan surga. Namun Yesus membalikkan pemikiran itu dengan berkata bahwa siapa yang ingin menjadi besar justru harus melayani lebih banyak. Ia harus rela melakukan yang tidak enak, tidak dianggap, atau tidak dihargai, bahkan rela menderita. Mungkin kadang kontras dengan jabatan yang berada dalam lingkungan gereja, komunitas kategorial, ataupun komunitas non-profit lainnya. Jarang yang saling berlomba untuk mendudukinya, kadang harus ditunjuk, dibujuk, atau mungkin awalnya juga terpaksa dalam menjalaninya. Pelayanan penuh itulah yang membutuhkan tanggung jawab yang lebih berat, bukan soal tanpa imbalan, gaji, atau fasilitas lainnya. Hari ini adalah pesta Santo Yakobus Rasul yang sempat meminta kedudukan tinggi sebagai murid Yesus, namun pada akhirnya membuktikan kerendahan hatinya untuk menjadi seorang pelayan. Ia mendapat kehormatan untuk menjadi rasul pertama yang wafat bagi Yesus. Melayani memang berat. Kadang ego pasti lebih memilih dilayani daripada melayani, menjadi tuan daripada hamba. Namun itulah tantangan menjadi murid Yesus. Jadilah pelayan yang sejati. Apakah kita memilih melayani daripada dilayani?
Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di antara para rasul, Santo Yakobuslah yang pertama Kau kuduskan sebagai martir. Semoga umat-Mu menimba kekuatan dari kesaksiannya dan menemukan perlindungan berkat doanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama di Kau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.